dengarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mendasari dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bangun dari tempat tidur kami, menghirup udara yang segar, dan merasakan kesehatan dalam tubuh kami yang sudah Tuhan perbarui. Terima kasih Bapa. Dan kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan bersama dapat kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah pagi ini Bapak Ibu bersukacita? Apakah saudara-saudara hari ini, pagi hari ini berbahagia? Saya percaya Bapak Ibu bersukacita, saudara-saudara semuanya juga berbahagia. Tetapi mungkin ada di antara kita, ada saudara-saudara yang saat ini belum dapat merasakan kebahagiaan. Karena mungkin sakit, harus dirawat di rumah sakit. Atau mungkin pagi ini saudara ada perasaan yang mengganjal. Ada relasi, ada hubungan dengan teman, dengan saudara. Atau mungkin hari ini, pagi ini Bapak Ibu merasakan hubungan yang kurang baik. Ada kebencian, ada luka batin yang mengganggu perasaan pikiran saudara sehingga pagi ini tidak dapat merasakan sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu, bagaimana caranya sih agar kita dapat hidup berbahagia? Tema pagi ini Bapak Ibu, saya akan memberi sebuah tema menghilangkan kebiasaan buruk untuk meraih sebuah kebahagiaan. Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah mereka beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya,
Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pagi ini yang kita dengarkan bersama ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan, bagaimana Tuhan Yesus melihat, memikirkan orang yang sedang sakit, bagaimana Tuhan Yesus peduli terhadap sesama umat manusia yang saat itu tidak merasakan sukacita, yang saat itu benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan, bantuan, atau jamahan dari Tuhan. Orang yang sakit tadi membutuhkan kesembuhan, karena selama ini mereka merasakan tubuhnya lemah, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas, tidak dapat bekerja, dan mereka selalu membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Orang tadi tidak dapat berjalan sendiri karena dia lumpuh. Saudara, hati Tuhan Yesus tergerak melihat orang itu, melihat apa yang dia pikirkan, dan lebih dalam itu Tuhan Yesus melihat iman, percaya bahwa yang ada di hadapannya adalah Tuhan yang mampu memberikan sukacita, yang mampu memberikan kesembuhan. Maka di dalam hatinya muncul percaya, muncul iman yang sangat kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang di dalam diri kita muncul sebuah perasaan iri hati atau tidak senang ketika bertemu dengan orang lain. Terlebih ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menyakitkan hati kita. Kadang muncul sebuah kebencian, muncul perasaan yang tidak suka. Kita menuntut pada mereka untuk memberikan perhatian, untuk memberikan sesuatu yang lebih. Ketika mereka tidak bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan, atau membuat hati kita terluka, ketika bertatap muka sering muncul sebuah kebencian terhadap orang itu. Demikian juga dalam peristiwa tadi. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dan orang itu bisa berjalan, apa kata para ahli Taurat? Apa yang ada dalam pikiran mereka waktu itu? Dalam hati dan pikiran ahli Taurat mengatakan dia menghujat Allah. Mengapa muncul pikiran seperti itu? Karena mereka para ahli Taurat tidak dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga muncul perasaan iri, perasaan tidak senang. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus.
Mereka tidak bisa menjadi contoh teladan. Mereka tidak dapat menyenangkan orang lain. Mereka hanya menuntut dan menuntut orang lain supaya melakukan ini dan itu. Dan para ahli Taurat merasa, akulah yang paling baik. Aku tahu persis tentang ajaran agama, ajaran Alkitab. Maka ketika melihat orang lain melakukan sebuah kebaikan, justru mereka bukannya senang atau bahagia, tetapi mereka justru muncul perasaan iri, perasaan dengki, perasaan tidak senang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan sebuah kebaikan, peduli pada orang yang butuh pertolongan. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya ditanya, lebih mudah mana? Menghilangkan hal yang buruk, yang tidak baik, atau lebih mudah melihat kebaikan, kelebihan yang dilakukan oleh orang lain. Pagi ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, diingatkan agar kita menghilangkan perasaan iri, perasaan tidak suka, perasaan tidak senang, perasaan yang tidak baik, yang justru itu akan mengganggu kita semuanya. Untuk apa? Untuk meraih, untuk merasakan sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak tergantung pada objek tertentu. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengolah hati dan pikiran, kebahagiaan itu bisa kita rasakan. Ketika kita melihat orang lain bahagia, ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang positif dan baik untuk kepentingan bersama, kita bahagia. Jangan sebaliknya kita mengatakan yang tidak. Kita mengatakan yang tidak baik karena diri kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Disitulah kita tidak bisa merasakan sebuah sukacita atau kebahagiaan. Tuhan menginginkan kepada kita semuanya agar kita hidup dalam kebahagiaan. Dengan cara apa, saudara? Menghilangkan kecurigaan. Jangan menganggap orang lain sebagai sebuah persaingan, menjadi saingan hidup kita. Apalagi kita iri terhadap orang lain dalam hal apapun juga. Mari kita belajar melihat semuanya dalam bingkai, dalam kacamata yang positif. Ketika kita melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif, kita tidak curiga, kita tidak dendam, kita tidak marah kepada siapapun juga. Disitulah hati kita akan merasakan sebuah kebahagiaan. Memang bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi ketika dalam hati kita ada niat yang baik, ada kepedulian pada siapapun juga, Tuhan akan memampukan kita untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik itu. Agar hidup kita bahagia dan akhirnya kita bisa menyalurkan kebahagiaan dalam bentuk apapun juga. Mungkin dalam bentuk senyum. Mungkin juga dalam doa kita. Kita panjatkan setiap saat, mendoakan siapapun juga. Karena apa? Di dalam hati kita tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada dendam.
Mari saudara, pagi ini kita mulai untuk hidup dalam kebahagiaan dengan cara menghilangkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu pikiran dan hati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan belajar Tuhan untuk menyingkirkan, untuk menghilangkan hal-hal yang negatif, yang tentu akan meracuni hati dan pikiran kami. Berkati Tuhan niat baik kami. Berkati kehidupan kami hari ini. Dan kami akan belajar terus untuk bersyukur agar kami dapat merasakan sebuah kebahagiaan. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya di GKI Gatot Purwokerto, Bajem Bumiayu, Bajem Wangon, dan di Pos PI Kemutuk Lor Baturaden. Tuhan berkati dalam setiap karya, dalam setiap pekerjaan, aktivitas apapun juga. Kami mohonkan berkat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di tengah-tengah gereja Tuhan ini selalu ada kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, saling melayani. Sehingga melalui jemaat Tuhan di tempat ini, nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati lingkungan sekitar kami, berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga para pemimpin kami dari pusat sampai dengan yang ada di daerah maupun di tingkat desa, tingkat RT. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dan kami sebagai umat Kristiani akan selalu ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan di tengah-tengah kehidupan lingkungan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.